Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAUUSD. Seperti apa perkembangan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kita mulai di time frame 4 jam ya. Kalau kita perhatikan skenario yang sudah saya sampaikan pagi tadi sampai dengan sore hari ini, ternyata pergerakan sempat terjadi break di atas level psikologi ya, tapi balik lagi close-nya selalu ada di bawah level psikologi. Artinya sampai dengan posisi saat ini belum ada tekanan buyer yang cukup signifikan yang menuju area 50% yaitu 1843.44, dan tertingginya hari ini hanya berkisaran di area 1840.77. Secara range pergerakan kalau kita hitung dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, kita tarik sampai dengan area atas mencapai $10 ya, $10,65. Artinya range-nya masih dalam area rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan posisi saat ini time frame 4 jam yang nantinya akan berganti di pukul 17.00, saat ini waktu masih menunjukkan pukul 16:58. Artinya 2 menit lagi akan berganti candle. Kalau kita perhatikan, sebentar ini saya rapikan dulu, saya hapus dulu ya. Dan posisinya Anda bisa lihat ya, saat ini kecenderungannya membentuk sebuah bearish engulfing. Besar kemungkinan ini akan terjadi dorongan kuat pada seller, tapi tentunya karena posisi tadinya ya, kalau kita perhatikan di sini ada bullish engulfing, di sini ada bearish engulfing, pasti Anda mengira posisinya ini mau kemana kan, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan perkembangan sampai dengan sore hari ini membentuk sebuah area konsolidasi. Terlihat memang pergerakannya menunggu data ekonomi Amerika ya, yaitu non-farm payroll nantinya seperti apa. Menurut saya besar kemungkinan sampai nanti rilis ya news non-farm payroll baru ada perubahan dari pergerakan ini, yang artinya range-nya sekarang saya rubah ya, saya geser range pergerakannya dari posisi saat ini. Sebentar saya rapikan dulu. Dari posisi saat ini yaitu tertingginya saat ini di area 1840 ya, poin sekian sampai dengan titik area 50% ya, ada area 50% di kisaran 50% sampai low terakhir hari ini ya di sini, yaitu kisaran 1830.22. Range-nya masih berkisaran area tersebut untuk level psikologi terdekat daripada harga running, dan di sini akan saya blok dulu. Ini yang menjadi acuan level area bawahnya, yang di atasnya di situ. Jadi nanti kita tinggal lihat mana dulu yang akan di breakout. Secara range memang sebesar $10 ya, tadi sudah kita hitung. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Oke, untuk time frame 1 jam, nah tadi sempat saya tarik garis ya menggunakan trendline atas dan trendline bawah. Ini membentuk sebuah koreksi ya, pergerakan chart pattern koreksi. Artinya di sini ada rising waves terjadi, tapi terjadinya wave kelima itu tidak mampu break di atas level psikologi. Artinya ada kecenderungan break di area bawah dan saat ini bergerak turun ya. Besar kemungkinan ini akan turun, tapi menurut saya dengan adanya range $10 ini menurut saya akan bergerak konsolidasi lagi ya. Bergerak konsolidasi artinya seperti ini sampai nantinya akan rilis yang namanya non-farm payroll ya, maka akan bergerak seperti ini ya, batas area support dan area 50%, area golden level. Jadi area level psikologi sampai area seperti ini ya menurut gambaran saya, karena terlihat memang tidak terlalu signifikan, terlihat pasar menunggu hasil dari non-farm payroll nanti malam ya, kemungkinan besar ini. Tapi ya saya memprediksi ya, melihat karena ada struktur yang terbentuk di sini, ada seperti head and shoulder ya. Setelah saya tarik pun sebenarnya target saya adalah area mendekati 50% di area puncaknya sini ya sebenarnya, yaitu di kisaran 1843.44. Artinya di sini ada neckline ya. Saya jadi coba copy sampai area atas ya, saya menemukan titik pertemuan antara trendline atas dan trendline yang ada di sini ya, pembentukan ini ya, ini adalah shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Tapi ternyata dari sesi Asia memang naik, tapi mendekati sesi Eropa, pembukaan sesi Eropa terjadi penurunan. Dan tentunya
dengan adanya penurunan ini hanya terbatas sampai 1830 menurut gambaran saya. Posisinya seperti itu, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat non-farm payroll nanti malam dengan adanya data ekonomi hari Kamis kemarin sangat signifikan ya, dan saya lihat secara teknikal indeks dolar pun sudah terjadi penguatan yang terlihat trennya sudah berubah menjadi tren naik. Maka menurut saya kecenderungannya untuk sampai saat ini XAUUSD dalam tekanan seller. Intinya sih seperti itu. Cuman memang dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sampai dengan saat ini pergerakan ini impulsif, ini korektif. Setelah itu akan berlanjut impulsif berikutnya. Ya seperti itu gambarannya. Tapi kita lihat dulu di market indeks dolar ya. Coba kita lihat indeks dolar di sesi Eropa seperti apa. Nah, indeks dolar tadi sudah saya sampaikan ya tadi pagi, ternyata memang sudah breakout daripada area resisten, sekarang become support ya, yang dimana sudah membreakout juga area level psikologi. Artinya di sini sudah ada dorongan ya kenaikan di atas daripada pembukaannya ya, sudah terlihat jelas. Ini posisinya akan menguat lagi, mungkin ini akan retest dan dia bergerak naik menuju ke area key resisten, menjauh daripada tertingginya sebelumnya ya. Ini sudah di breakout juga, maka kecenderungannya indeks dolar menguat meskipun kita tidak tahu ya nanti hasil non farm payroll-nya seperti apa. Tapi secara technical analisis saya melihatnya gambarannya indeks dolar menguat dan XAUUSD terjadi penurunan. Ya ini prediksi saya, tapi coba kita lihat dari data ekonomi yang nanti akan rilis. Ini sebenarnya sudah saya bahas ya di indeks dolar, teman-teman kalau mau lihat dulu secara detail silakan nonton di analisa indeks dolar. Sekarang kita perhatikan di sini, unemployment rate hasilnya adalah 3,7% ya. Sama seperti previousnya, hasilnya jika mana aktualnya 3,7 artinya netral, tidak ada perubahan. Tapi kalau turun aja hanya sebesar 3,6%, maka memberikan informasi yang sangat kuat indeks dolar bisa terjadi penguatan yang cukup signifikan. Karena saya melihatnya non-farm payroll ini yang lucu ya, previousnya 263 udah terlihat ya naik sebelumnya ya, tapi forecastnya sebesar hanya 200.000, dan tentunya kalau aktualnya nanti dari forecast hanya naik 201.000 aja sudah memberikan dampak yang positif untuk non-farm payroll itu sendiri. Artinya indeks dolar akan terjadi penguatan meskipun hasilnya di bawah daripada previous. Nah ini sangat lucu sekali ya, tapi ya inilah kondisi data ekonomi Amerika yang nanti yang akan rilis. Apapun itu kita lihat hasilnya, tapi tentunya kalau hasil aktualnya di bawah forecast ya jauh, contoh 199 atau 195.000, artinya indeks dolar akan melemah. Tentunya nanti saya akan update pukul 20.30 ya di ZF Brotherhood, seperti apa hasilnya nanti saya informasikan. Oke, ini pukul 20.30 ya. Dan lanjut lagi asal non manufacturing PMI ini tanggal 6 Januari ini pukul 10 yaitu 56,5, prediksinya juga turun pukul 5,55% ya. Posisinya juga memprediksi indeks dolar terjadi pelemahan. Hati-hati terjebak dari data ekonomi saat ini ya, kecenderungannya memang melihat posisi indeks dolar sebenarnya bisa terjadi penurunan ya, tapi nggak tahu ya, saya kurang yakin untuk indeks dolar nanti akan turun. Tapi apapun itu tentunya kita sudah memiliki batas atas dan batas bawah yang menahan kita untuk segera entry atau apapun ya, karena saya masih menunggu mana dulu nih yang di breakout, level psikologi atas atau level psikologi bawah. Tapi sampai akhirnya nanti kalau data ekonomi Amerika tidak maksud saya pukul 20.30 akan rilis dan harganya masih berkutik di area level psikologi bawah dan level psikologi atas, besar kemungkinan teman-teman bisa bukan mencoba ya, atau men-setting ya, melakukan buy stop di atas daripada level psikologi, contoh 1841 buy stopnya, dan sell stop di bawah 1831, contohnya seperti itu ya. Sell stop di sini, buy stop di atas, bisa juga menggunakan sistem seperti itu, tapi dengan catatan pergerakan betul-betul konsolidasi seperti ini ya, tidak jauh daripada pergerakan ini. Itu bisa dilakukan nanti ketika mau rilis data non-farm payroll-nya. Karena kalau nanti impulsif bullish terjadi ya, kalau impulsif bullish terjadi ini saya pastikan dia akan bergerak naik. Tentunya menguji wilayah resisten terdekatnya sini, retest ke 50% sampai dengan resisten 1857 juga bisa akan bergerak naik lebih tinggi. Ya tentunya seperti itu, meskipun dengan gambaran saat ini menurut saya kuat akan kecenderungan dia turun. Oke, itu yang pertama ya, makanya nanti kita bisa menggunakan sistem buy stop atau sell stop.
Oke, berikutnya kalau terjadi impulsif bearish kuat ketika nanti rilis, maka kecenderungannya dia akan close di bawah level psikologi tentunya, dan bisa juga akan break di bawah golden levelnya ya, yaitu mendekati area trendline bawah sampai area sini ya. Seperti ini kondisinya ya. Nah, seperti ini ya. Menurut saya, gambaran saya seperti ini. Kalau kita ukur pun dengan target penurunan range $30 ya, karena saat ini non farm payroll range-nya pasti akan tinggi. Nah, bisa mencapai kuat nih area support atau area 78,6%, 1811 poin sekian ya. Targetnya bisa menuju ke wilayah ini ya. Target berikutnya ini bisa saya tandain aja, target hari ini bisa sampai area ini ya. Oke, ini target bawah sampai area sini dengan menutup range $30 ya targetnya. Oke, udah saya tandain di situ target bawah, target atas. Coba kita cari informasinya dulu, kita ukur dari tingkat terendah hari ini ya, di kisaran ini sampai dengan tingkat tertingginya range $30 ya, kurang lebih mencapai area sini ya. Area resisten tertinggi 1857, artinya bergerak di posisi ini, di sini ya, area supply. Oke, di sinilah ya akan menguji kuat wilayah ini. Target berikutnya yang atas ya. Nah, sampai situ. Oke, saya tandain dulu. Ya, batas atas, batas bawah udah paham ya. Dan saat ini masih bergerak konsolidasi di kurang lebih area 50% ya. Kurang lebih di area situ. Level psikologi atas 1840.81, level psikologi bawah 1830.22. Oke. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.